selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya ini? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Tidak tahu. Ada siapa? Satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses Padamu negeri kami berjanji. Berarti sakit ya. Berarti kita jumlahnya 19 orang. Habis mari kita belajar tentang apa? Teks Puisi. Bagus. Berarti kalian masih mengingat apa materi kita minggu yang lalu. Berarti kalau sudah mengingat pasti ada yang tahu apa itu pengertian puisi. Teks puisi yaitu suatu karangan yang menggambarkan atau memberikan pikiran suatu penulis. Itu adalah apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi. Eksposisi. Bebas jelas. Oke, silakan. Teks eksposisi yaitu karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat dan menarik untuk dibaca. Oke, bagus tepuk tangan buat Sinatyo. Nah, saya berupa pemberitahuan atau Informasi. Lalu ibu seperti apakah itu informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi? Nah, ibu berikan satu contoh. Contohnya, meminum air putih itu sangat bagus untuk kesehatan manusia. Dan buaya. Oke, ada gambar lidah buaya. Siapa yang tahu lidah buaya itu yang sudah kamu lihat? Daun panjang. Daunnya Pak? Panjang. Tebal. Wah, menjadi sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan cedera. Meningkatkan pencernaan, membantu detoksida tubuh. Oke, meningkatkan pencernaan dan membantu detoksi. Berarti kamu sudah mengetahui apa itu teks eksposisi. Apa kata-kata sebelum ini tadi? Di atas beberapa informasi yang kita dapatkan setelah kita mengenali namanya juga tahu sesuatu misalnya buah misalnya. Nah, di situ kita sudah tahu oh, ini contoh teks eksposisi. Ini banyak manfaatnya. Contoh meminum air putih tadi. Nah, kita mungkin selama ini Eksposisi adalah jenis teks non fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Pengetahuan dari teks eksposisi yang pertama. Memaparkan. Sama halnya dengan apa yang sudah ada di contoh sebelumnya tadi. Itu memaparkan kepada kita. Ciri-cirinya yang pertama. Penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Eksposisi dan teks berita apakah ada perbedaan? Sementara teks eksposisi dan teks berita merupakan tentang informasi. Apakah ada perbedaannya, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaannya begini. Teks eksposisi dan teks berita kan hampir sama. Kira-kira apa yang membedakan teks tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari teman saya. Teks berita itu suatu fakta ataupun ide ataupun opini yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah orang. Sedangkan teks eksposisi yaitu jenis teks non fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi ataupun pengetahuan. Oke. Dan kalau penjelasan berita yang opini, ada juga berita yang fakta. Kemudian unsur-unsur teks eksposisi berbeda dengan unsur-unsur teks eksposisi. Mereka pada umumnya hampir dan tidak sama ya. Hampir sama. Mungkin di berita teks eksposisi itu.
Nanti ibu tugaskan pada akhirnya nanti kamu mencari satu contoh teks eksposisi. Yang pertama, memilih kelas 8. Ulangi, kelas 8. Tenang. Baik. Dijawab secara berkelompok. Oke, sudah. Nah, tugas kamu membaca teks itu, lalu silakan tentukan mana tesisnya, mana rangkaian argumennya, dan mana yang namanya penegasan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan tugas kelompoknya, dan nanti setelah Ibu harap semua aktif ya di dalam kelompok, jangan ada yang vakum, yang tidak aktif. Pada ketua kelompoknya silakan jangan sekali-sekali tulis nama anggota kelompok yang tidak aktif. Iya. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Teman-teman tolong dengarkan seperti ini. Kelompok 1 Bisa. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk bertanyaan untuk kelompok kami. Silakan. Saya apa saja tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan selain membuang sampah, dan gotong royong. Oke, silakan. Kami akan mencoba menanggapi pertanyaan kelompok 2, di mana pertanyaan teman kami itu apa saja tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan selain membuang sampah dan gotong royong. Tanggung jawab masyarakat selain bergotong royong dan membuang sampah yaitu bisa dimulai dari diri sendiri untuk mengajak masyarakat lain agar tetap menjaga lingkungan. Apakah jawaban kami diterima? Kenapa kalian memilih itu yang kalian pilih itu tadi apa? Penegasan ulangnya. Apa penegasan ulang yang kalian pilih tadi? Bersih lingkungan. Penegasan ulangnya apa? Kalimatnya maksud itu? Apa kalimatnya? Bersih lingkungan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bagus. Kebersihan lingkungan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kenapa kalian memilih itu? Oke, saya bantu ya. Oke, karena itu adalah kalimat yang dipertegas dari paragraf pertama dan paragraf sebelumnya. Mungkin dari tesisnya, kemudian dari rangkaian argumennya, kemudian disimpulkanlah bahwa kebersihan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.
struktur atau bagian dari teks eksposisi. Nah, baik. Tugas kamu sekarang tulis tugasnya. Tugas. Buatlah di buku tugasmu. Ada buku tugas kan? Sekarang semua kamu tulis tugas ini. Ini penting. Iya. Tulis soalnya. Carilah satu contoh teks eksposisi. Sudah, Bu. Dengan menentukan strukturnya. Baik, sudah? Baiklah. Hari ini kita sudah mempelajari tentang materi teks eksposisi. Banyaklah kamu mempelajarinya di rumah, ada dari buku, ada dari internet juga, ada dari buku yang lain. Boleh kamu pinjam buku teman. Nah, jangan hanya dari buku saja. Banyak belajar di rumah. Bisa ya, Pak? Bisa. Berarti kita bisa menyimpulkannya bahwa kita sudah bisa memahami pengertian dari teks eksposisi hari ini dan strukturnya atau bagian dari teks eksposisi. Karena lonceng sudah berbunyi, maka pertemuan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan besok kita lanjutkan. Kita besok yang pertama dan kedua. Jadi besok kita melanjutkan ke menyimpulkan teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah kita menyimpulkan teks eksposisi tersebut. Itu besok kita pelajari, kita teruskan. Untuk hari ini kita sudahi pembelajaran kita dan sebelum kita mengakhirinya, siapa yang memimpin kita di dalam doa dan sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib. Siapa yang memimpin kita lagu wajib? Silakan. Oke, sekalian doa. Ya, bisa ya? Siap, maju. Lagu apa kita? Saya harap untuk teman-teman kita berdua. Baik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat yang Kau telah berikan kepada kami. Dari tadi mulai pelajaran kami, hingga kami akan mengakhirinya, Bapa. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami, berkatilah dan lindungilah kami, agar kami bisa disertai oleh-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga berkatilah guru-guru kami yang telah mengajari kami pada saat hari ini, Tuhan. Berkati lindungi dan tolonglah dia, ya Bapa. Begitu juga kami serahkan dari tangan-Mu, jiwa dan raga kami untuk telah memberkati kami, Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami singkat ini kami atas melalui